Oke semua, pada kesempatan kali ini Bapak akan coba buatkan video tutorial untuk ujian praktik jenjang SMP di tahun ajaran 2024-2025. Nah, pada tahun ini kita akan menggunakan dua tes ya. Yang pertama adalah membuat laporan dan yang kedua adalah menganalisis data atau mengolah data ya. Nah, itu. Nah, untuk yang mengolah data, kita akan coba buatkan video terpisah biar tidak terlalu panjang videonya. Nah, untuk yang laporan kita akan bahas di video ini. Oke, baik. Sekarang kita akan buka dulu foldernya. Nanti saat hari H, Bapak akan siapkan folder kalian di lokasi yang Bapak tentukan ya. Nanti kalian tinggal dengarkan instruksi saja. Nah, nanti akan ada sebuah file ya, nanti akan ada sebuah folder, satu folder. Nah, kalau kalian buka, kalian akan menemukan isinya seperti ini ya. Pertama ada bahan ya, ada bahan untuk mengolah data, kemudian yang kedua ada membuat bahan untuk membuat laporan. Nah, yang ketiga dan keempatnya adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk nanti mengerjakan. Ini untuk mengolah data dan ini untuk membuat laporan, dan yang di sini ada logo. Logo yang harus nanti kalian sematkan untuk di bagian cover ya. Terus kemudian di sini ada 3 halaman website atau mungkin bisa lebih ya, tergantung nanti berapa isi filenya. Halaman website ini yang nanti akan digunakan untuk membuat daftar pustaka ya. Kenapa bentuknya screenshot? Karena nanti kita akan cabut akses internet kalian, karena selama tes nanti tidak akan ada akses internet ya. Oke, baik, kita akan mulai. Yang pertama kita akan buka dulu bahannya ya. Terus kemudian yang kedua kita buka langkah-langkahnya ya. Nanti langkah-langkahnya seperti ini. Kita sejajarkan saja, nah biar nanti nggak bolak-balik layar gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah, kita akan mulai ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Kita bisa baca dulu ya. Kita akan baca langkah-langkahnya dulu. Di sini dimulai dari atur page atau mungkin setting page ya. Kita akan atur dulu halamannya ya. Di sini ketentuannya. Yang kedua nanti kita akan atur covernya. Nah, di sini agak sedikit banyak ya ketentuannya, karena di bagian halaman cover itu tuh masing-masing kalimatnya atau judul atau elemen ya, elemen ini akan berbeda-beda ukurannya ya. Jadi Bapak berikan ketentuan yang berbeda-beda. Nah, berbeda dengan di halaman kata pengantar. Nah, di sini Bapak berikan keterangan fontnya adalah Times New Roman dan font size-nya adalah 12. Artinya adalah di halaman kata pengantar nanti untuk font dan size-nya sama semua gitu ya. Hanya mungkin yang membedakan adalah align-nya dan mungkin ada di bagian judul kalian harus bold gitu ya. Begitu juga seterusnya. Ini aku dulu biar nanti mudah diketahui. Ini juga sama. Sebentar ya. Oke, baik. Sekarang kita akan mulai ya. Kita mulai dari setting page dulu atau atur lembar kertasnya ya. Kita bisa masuk ke layout. Terus kemudian kita akan setting yang pertama adalah size ya. Nah, di sini size kalian bisa pilih A4 karena di sini ketentuannya A4 ya. Di sini kita pilih A4. Bisa saja nanti di hari H ukurannya menjadi F4 ya, atau mungkin yang lain gitu. Nah, terus kemudian kita akan atur untuk marginnya ya, atau mungkin garis tepi ya. Kita klik masih di menu layout, kita klik margin. Nah, di sini kita pilih custom margin ya. Di bagian top kita ubah top, bottom, left dan right kita ubah menjadi 2 cm semua ya. Ketikkan 2 cm, 2 cm, 2 cm, dan ini juga 2 cm. Seperti ini ya. Untuk gutter dan gutter posisinya tidak usah diubah, hanya ini saja. Oke. Nah, setelah sudah kalian bisa klik OK. Oke, margin dan paper size-nya harusnya sudah berubah ya. Nah, sekarang
kita akan coba mulai ya. Ini sudah kita checklist ya. Terus kemudian kita lanjut ke cover. Nah, ini kita sudah berada di halaman cover. Nah, yang pertama kita ubah dulu untuk ukuran jenis filenya. Nah, jenis file itu yang Bapak maksud adalah ini ya. Tugas laporan, mata pelajaran, dan oh ini dia, yang ini ya. Hanya ini saja ya yang diubah, ukurannya menjadi 28 ya, 28. Terus kemudian harusnya untuk halaman ini semuanya adalah Times New Roman. Nah, ini dia Times New Roman. Oke, terus kemudian semuanya bold ya, kondisinya semua bold, berarti kita bold dulu. Oke, terus kemudian tadi kita sudah atur yang ini, nama mata pelajaran kelas. Nah, ini kita akan ubah ukurannya menjadi 24. Nah, kita ubah menjadi 24 seperti ini ya. Nah, kemudian ada logo. Nah, di logo ini kita akan menginsertkan atau mungkin memasukkan logo sekolah kita ya di halaman sini ya. Caranya bagaimana? Caranya kalian ke menu insert, terus kemudian pilih picture, pilih this PC ya, di lokasi folder tadi ya, folder yang tadi Bapak sudah siapkan. Oke, Bapak tadi simpannya di sini. Nah, ini dia. Insert. Nah, di sini ukurannya gede sekali nih. Terus kemudian elemennya beberapa pindah ya. Kita di sini ada ketentuannya, yaitu masing-masing dari sisinya itu ukurannya adalah 9 cm. Nah, kalian bisa klik gambarnya ya seperti ini. Nanti akan muncul frame kotak seperti ini. Kalian pergi ke menu format, picture format ya. Terus kemudian kalian ubah menjadi 9 cm. Nah, kalau kalian enter nanti dia otomatis akan berubah. Nah, di sini karena ukurannya inci ya, jadi dia otomatis akan berubah seperti ini. Tapi ini ukurannya udah bener ya, ukurannya udah 9 cm. Oke. Nah, ini karena ada jarak ya antara elemen ini dengan elemen logo, kita hapus jaraknya ya. Hapus biar dia naik sampai kursornya berada di bagian sini. Oke, di bagian kalimat atau identitas kelas kalian ya. Oke, yang di bawah juga kita naikin biar nanti agak sedikit rapat ya. Tetap di halaman yang sama. Oke, coba. Nah, ini sudah mentok, harusnya kita selection untuk bagian judul ya. Di judul berapa nih size-nya? 20 ya, kita ubah ke 20. Oke, seperti ini. Untuk yang identitas penulis ini berapa nih ya? Ini 12. Oh, sudah 12 ya, tidak perlu diubah. Yang Sinar Dharma nama instansi ya atau nama sekolah kita ubah menjadi 20. Dan tahun ajarannya kita ubah menjadi 20 juga. Oke, seperti ini ya. Oke, bagian cover sudah jadi. Jangan lupa ya, ini diisi dengan nama kalian. Oke. Ini Bapak isi dengan nama Bapak sendiri. Ini kurung sikunya dihapus saja, langsung diisi nama kalian. Septian Adi Prasetyo. Oke, seperti ini kelasnya, kita anggaplah kelas 9C. Oke, seperti ini ya. Terus kemudian ini sudah selesai ya untuk bagian cover, kita beralih ke kata pengantar. Nah, di kata pengantar ini ya diminta adalah fontnya Times New Roman dan size-nya adalah 12. Nah, kebetulan di sini size-nya sudah 12 ya, jadi kalian tinggal atur Times New Roman-nya. Nah, di sini diminta untuk bagian judul gunakan align center pada judul kata pengantar ya. Kemudian di bold. Judulnya kan ini nih. Kalian bold. Nah, karena di sini posisinya sudah di center, jadi tidak perlu kita ubah. Kemudian di sini gunakan align justify pada isi kata pengantar. Nah, isi kata pengantar di sini masih belum pakai justify ya. Dan dimintanya pakai Times New Roman tadi. Oke, kita ubah Times New Roman, kita pakainya yang justify ini. Nah, kalau misalkan kalian tidak hafal mana yang center, mana yang justify, kalian cukup arahkan mouse kalian ke align-nya. Nah, nanti dia akan muncul namanya nih. Nah, ini justify, ini yang center ya. Oke, kita klik justify. Untuk bagian tanggal dan penulis ya, kita gunakan align yang left ya, kita gunakan yang left berarti ini. Sorry. Nah, ini dia. Oke. Halaman kata pengantar sudah clear ya. Kita beranjak ke halaman daftar isi. Nah, karena daftar isi ini kita akan
apa ya, kita akan isi dengan otomatis. Jadi kita akan settingnya di akhir saja ya. Kita akan setting di akhir saja. Kita skip dulu untuk daftar isinya. Kita langsung beranjak ke bab 1 ya. Di bab 1 ini dimintanya apa nih? Times New Roman juga ya. Terus kemudian judul di bold, isinya yaitu menggunakan justify align-nya. Oke, nah pastikan paragrafnya rapi ya. Oke, baik, kita akan coba setting. Kita selection dulu, kita ubah dia menjadi Times New Roman. Oke, sudah, kita bold bagian judul. Terus kemudian kita gunakan justify untuk bagian isinya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi pastikan rapi antara kanan dan kirinya. Nah ini emang gak rapi ya, karena kata atau mungkin kalimat ini tidak sampai belakang. Jadi emang kelihatan gak rapi. Tapi kita sudah atur ini menjadi apa namanya, align-nya udah justify gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke bab 2 sama juga. Nah di sini kita selection dulu. Terus kemudian kita ubah jadi Times New Roman. Ukurannya sudah sama ya, 12. Dan kita berikan dia di bagian judul itu adalah bold. Kita bold. Nah di subbabnya karena tidak diminta pakai bold ya, jadi kita unbold di sini ya. Untuk subbabnya kita unbold semua. Oke, seperti ini. Yap. Dan sudah. Oke, untuk isinya apa? Ini isinya ada yang bold. Nggak apa-apa, biarin, karena ini isinya kita tidak otak-atik ya. Nah setelah itu kita gunakan line justify. Kalau yang di judul tadi sudah ada di center, yang di sini kita pakai justify. Nah oke, sudah rata ya bagian kanan dan kirinya. Oke, sama juga kita setting di bab 3-nya sama juga ya, ketentuannya sama juga ya. Nih sama juga. Line bold. Oke, justify. Oh sorry, Ctrl Z ya, atau mungkin undo. Nah kita seleksinya dari sini saja, karena yang diminta adalah isinya saja ya. Oke, udah clear ya semuanya dari bab 1 sampai 3. Sudah sesuai ketentuan. Nah sekarang kita beralih ke daftar pustaka. Kita akan buat daftar pustaka dulu ya. Nah di sini Bapak sudah siapkan link ya, yang nanti kita akan gunakan untuk memasukkan data linknya nanti ke bagian citasi atau mungkin apa ya, bagian daftar pustakanya ya, data untuk membuat daftar pustakanya. Oke, kita mulai ya. Sekarang kembali ke folder dulu. Kalian buka untuk screenshot 1 ya. Di sini adalah dampak perkembangan teknologi. Ya, ini web 1-nya. Nanti Bapak akan tandain deh. Untuk web 1 tuh yang link 1, halaman web 2 untuk yang link 2, halaman web 3 untuk yang link 3 ya. Oke. Nah, sekarang kita buka tadi. Ini untuk halaman 1 ya. Halaman 1 kita minimize dulu lah. Kita kembali ke bahan uprak dulu tadi ini. Nah, kita arahkan kursor ke bagian daftar pustaka ini dulu. Ya. Jangan lupa ini di setting dulu. Sorry. Ini ya 12 terus bold. Oke, nah kita enter ya. Kita buat ruang atau mungkin ya space ya untuk kita nanti manggil atau mungkin nampilin daftar pustakanya secara otomatis. Nah, kita masuk ke menu reference. Di sini ada manage source ya. Nah, kalau misalkan di bagian manage source kalian klik manage source dan kalian di sini ada data yang sudah terinput, kalian delete saja, hapus. Nah, nanti dia akan hilang untuk selama-lamanya ya. Dia akan hilang. Nah, terus kemudian kita akan buat baru. Nah, pastikan di sini tipenya adalah website ya. Di sini tipenya website. Author ya, kita akan isi authornya dengan nama penulis. Kemudian name of web page, ini adalah judul dari halaman.
name of website itu adalah nama dari websitenya. Kemudian ini adalah data tahun, bulan, dan hari, dan nanti ini adalah link yang tadi bisa kita kopikan di sini, ya, yang tadi Bapak maksud. Oke, kita akan mulai. Kita buka gambarnya, ya. Nah, di sini ada autornya. Nah, autornya namanya adalah, kita besarkan ya, coba biar kelihatan. Anugrah Dewi. Oke, kita tuliskan di sini Anugrah Dewi. Gini ya, sesuai dengan yang ada di sini. Anugrah Dwi deh, sorry, Anugrah Dwi. Anugrah Dwi. Nah, kemudian nama websitenya apa nih? Nama halaman websitenya ini ya. Dampak perkembangan teknologi, ya. Biasanya kalau halaman dari website, judul halaman website itu dia hanya sebuah halaman ya. Berbeda dengan nama website. Kalau nama website itu biasanya ada logonya. Jadi tolong dibedakan ya antara nama website dan judul halaman website. Oke. Nah, ini judulnya adalah dampak perkembangan teknologi. Ya, kita klik di sini. Dampak perkembangan teknologi. Oke, terus kemudian di websitenya program pasca sarjana. Oke, kita tuliskan program pasca sarjana. Gini ya. Oke, terus kemudian tahunnya berapa tadi? 2023 tanggal 5 bulan Mei ya. Tanggal 2023, bulannya bulan Mei. Tanggal berapa tadi? Oke, Bapak lupa. Tanggal 5 tadi ya. Oh ya, tanggal 5. Tanggal 5. Dan URL-nya oke, Bapak lupa ya. Sebentar, kita close dulu. Kita copy ini dulu. Ya, kita copy. Kita masuk ke manage source lagi. Nah, ini kita edit ya. Kita edit terus kemudian kita copykan sini. Oke, kita copy di sini. Terus kemudian kita klik oke ya. Yes, kita klik yes. Oke. Nah, terus kemudian biar nanti untuk mengantisipasi tadi ya kita tidak keluar masuk bagian manage source, kita copy dulu ini. Oke, terus kemudian kita copy ya sudah, terus kemudian kita close saja biar nggak bingung. Terus kemudian kita masuk lagi tadi ke folder ini tadi ya. Nah, oke, untuk halaman website kedua ya. Kita minimize dulu. Kita kembali ke sini. Oke, kita masukkan manage source, new, terus kemudian autornya siapa tadi? Autornya Satria Ardi N. Ya, oke, kita masukkan Satria Ardi N ya. Nama websitenya apa tadi? Nama halamannya apa? Pengaruh dunia digital dalam, sebentar biar nggak bolak-balik ya. Pengaruh dunia digital dalam membentuk pola hidup dan mental yang sehat. Oke, terus kemudian nama websitenya Universitas Gadjah Mada. Tahunnya 2024, bulannya Februari, tanggalnya 21, dan URL-nya kita tinggal pastekan saja. Klik OK. Nah, sudah tambah. Close dulu. Kita copy yang ini. Oke, kita close gambar yang ini. Kita masuk ke gambar yang ketiga. Agak ribet ya memang ya, tapi ya ini untuk mengurangi meminimalisir adanya kecurangan ya antara kalian. Bukan maksud Bapak nggak percaya, hanya ya biar
ini menggambarkan kemampuan kalian gitu ya. Fitriani. Ini terus kemudian nama websitenya, nama halaman websitenya adalah perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Untuk nama websitenya adalah Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh. Tahunnya 2014 maksud Bapak. Kemudian bulannya Desember. Tanggal 9 dan URL-nya kita tinggal paste atau CTRL-V ya. Oke. Sudah jadi di sini, close ya. Nah, kalau sudah kalian bisa hapus saja karena tadi kalian sudah insert. Oke, terus kemudian kita hapus ya bagian tadi karena ada space tadi di sini, kita hapus biar nanti dia rapat ke atas. Nah, kemudian kita klik biografi di sini. Nah, kalian pilih yang reference. Nah, otomatis ini akan jadi ya. Kalian hapus di sini. Nah, di sini kita akan ubah ya. Coba kita cek. Ini kita close dulu. Kita masuk ke tadi langkah-langkahnya. Oke, di sini fontnya tetap sama ya. Kalian bisa klik di sini selection, ubah dia menjadi Times New Roman. Nah, seperti ini. Cakep dah. Oke, sudah ya. Biarkan saja ada space di sini ya, karena kalau misalkan dihapus nanti dia akan berubah bentuknya ya. Jadi tolong dibiarkan saja. Oke, sudah. Kita sudah selesai untuk pembuatan daftar pustaka. Nah, sebelum ke daftar isi, bagusnya kita akan setting dulu untuk pembuatan halaman ya, pembuatan halaman. Oke. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama kalian arahkan dulu kursornya ke bagian atas ya. Arahkan kursor ke bagian atas. Nah, kalian langsung buat saja dulu footer atau halaman dengan format Romawi ya. Caranya tadi Bapak ulangin. Insert, kemudian insert, pilih page number, pilih format, terus kemudian di sini kalian ubah jadi Romawi. Nah, pastikan kalian klik di sini start at 1. Nah, dia akan otomatis akan muncul dimulai dari 1 ya. Kalian klik OK. Ya. Belum muncul nih. Ya, memang benar ya, belum muncul. Nah, kalian harus pilih lagi jenis halamannya. Kalian bisa klik lagi di bagian page number, kemudian pilih bottom ya, bottom of page. Nah, kalian pilih halaman yang terlihat jelas ya, bebas sebenarnya. Ini mau pilih yang mana aja. Yang penting ada karakter hurufnya karakter katanya ya, ada karakter kata. Bapak coba pilih yang agak simpel saja, yang ini. Oke. Nah, nanti otomatis akan masuk ke header ya. Masuk ke footer dan header. Nah, ini dia bagian bawah dari halaman. Nah, di sini kan harusnya cover tidak boleh ada halamannya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kalian selection dulu halaman di bagian cover ya. Terus kemudian kalian silahkan checklist di menu header dan footer. Kalian checklist yang different first page. Seperti ini. Nah, nanti dia otomatis akan hilang. Bagaimana dengan halaman yang selanjutnya? Nah, ini masih urut ya. Masih urut sampai bawah. Nah, terus kemudian untuk bagian cover sudah selesai ya, hilang. Nah, di sini dimintanya adalah gunakan angka Romawi dari bagian kata pengantar sampai daftar isi harusnya ya, sampai daftar isi. Bapak lupa masukkan di sini. Daftar isi. Berarti di sini daftar isi harus tetap harus tetap menggunakan Romawi. Sedangkan di bab 1 ini harus menggunakan nomor angka biasa ya. Caranya bagaimana? Kalian close dulu header dan footernya. Terus kemudian kalian masuk ke bagian daftar isi sini ya. Kalian arahkan kursor ini ya, arahkan ke bagian belakang dari kata daftar isi. Oke.
Kalau sudah, silahkan kalian masuk ke layout. Terus kemudian kalian pilih breaks ya, kalian pilih yang continuous ya, ingat, pilih yang continuous. Oke, sudah, kursornya otomatis akan turun ya. Kita cek di sini sectionnya apakah sudah terpisah. Sudah terpisah ya, sectionnya antara section dari daftar isi itu adalah section 1 dan ini section 2 ya. Nah, sekarang kita tinggal pilih di sini ya, format di bagian sini kita pilih insert, kemudian kita pilih format number ya. Kita ubah di sini menjadi angka seperti ini. Nah, nanti kalau kalian di sini tulisnya di sini 1 ya, kalian pastikan ubah dia menjadi 0. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kalian ubah tetap di sini 1, di halaman bab 1 nanti dia akan menjadi halaman kedua ya. Pastikan kalian ubah ini menjadi 0 ya. Jadi dimulai dari 0. Kemudian kalau sudah, kalian klik OK ya. Nah, dia akan otomatis berubah jadi nomor 1, 2 dan seterusnya ya. Oke. Untuk halaman sudah jadi. Clear nih ya untuk halaman. Nah, masih ada satu PR lagi, yaitu membuat daftar isi. Nah, oke. Kita buat ini dulu jadi Times New Roman ya. Kita ubah jadi Times New Roman sesuai dengan ketentuan dan dia bold. Judul daftar isi adalah bold ya. Oke, kita bold. Nah, sudah. Terus kemudian di sini ya, cara baru ya. Kemarin kan Bapak ajarin di lab itu kan cara yang lama. Kita sekarang pakainya cara yang baru. Bagaimana cara kita menggunakan styling ya? Kita akan styling agar nanti pembuatan daftar isinya bisa otomatis. Caranya bagaimana? Oke, kita mulai dari kata pengantar ya. Kata pengantar kita selection dulu. Kita masuk ke home ya, kita tetap di home. Nah, kita coba pilih yang style ini ya, style. Di sini kalian pilih yang heading 1. Arahkan mouse kalian ke heading 1. Tapi jangan langsung diklik ya. Kalian harusnya klik kanan. Klik kanan tuh bagian sisi kanan dari mouse ya. Kanan. Pilih update to match section 1. Nah, jadi nanti kalian tidak perlu mengubah lagi menjadi setting seperti semula lagi ya. Jadi dia tetap di pengaturan yang sudah tadi kita setting di awal. Sama juga daftar isi juga ke heading 1 ya. Kalian bisa klik kanan, match. Nah, untuk yang bagian bab 1 ini, biar nanti di bagian daftar isinya sejajar antara bab 1 dengan pendahuluan, kalian hapus dulu. Ini hapus seperti ini. Kemudian kalian tekan tombol shift pada keyboard, tahan ya. Kemudian tambah dengan enter ya. Kalian klik enter. Setelah kalian pencet shift, tahan, kemudian tambahkan dengan enter. Nah, dia nanti akan turun. Terus kemudian kalian selection lagi. Pilih styling, pilih heading 1 tadi ya. Nah, untuk latar belakang ya, untuk subbab ini nanti kita akan bikin pengaturan yang berbeda-beda ya. Caranya bagaimana? Nih, diingat-ingat ya. Di bab 1 ini untuk subbabnya juga tergolong sebagai subbab 1 ya. Ini subbab 1. Kalau di bab 2 berarti ini adalah subbab 2. Oke. Kalau di bab 3 berarti ini subbab 3 ya. Nah, masing-masing dari subbab ini kita akan buat styling baru ya. Caranya bagaimana? Caranya kalian selection dulu. Terus kemudian kalian pilih style. Kalian pilih create style di sini. Nah, kalian namain di sini jadi sub 1 ya. Kemudian pilih di sini modifly. Di bagian sini ya, styling based on, ini kalian ubah menjadi heading 2. Di sini juga heading 2. Yang di bawahnya juga kalian setting jadi heading 2. Terus kemudian pastikan dia ada di perataan kiri. Dan dia boldnya pastikan nonaktif ya. Terus kalian klik OK. Oke, sebentar, ini ada kesalahan. Kita selection lagi, coba kita modif lagi ya, modif. Di sini harusnya warnanya hitam dan ukurannya adalah 12. Oke, seperti ini ya. Di sini juga sama. Kalian bisa langsung klik saja yang sub 1 tadi, sub 1.
pilih sub 1, atau juga bisa kalian klik juga seperti ini, klik kanan modif, ini juga sama ya. Sub 1, ini juga sub 1. Sub 1. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bab 2 ya. Nah, bab 2 ini tadi ikut heading yang ini aja tadi ya. Oh, sorry, kita lupa. Oh, sebentar, ini heading 2. Oh, sorry. Berarti harusnya ini tadi heading 1 ya. Ini harusnya tadi sub 2 harusnya. Oke, karena tadi di sini sudah pakai sub 2, kita di sini pakainya yang maksudnya di sini pakai sub 1. Di sini pakainya sub 2, oke. Oke, kita buat dulu. Seperti ini ya. Kenapa kita harus dipisahkan seperti ini sih Pak? Ribet banget gitu. Gini, jadi biar nanti ini kan namanya numbering ya, yang 1, 2, 3 ini namanya numbering. Kalau misalkan kita samakan headingnya, nanti dia akan nyambung gitu ya. Nah, jadi di subbab kedua itu nanti jadi 4, 5 dan seterusnya. Makanya kita harus bikin heading yang baru, styling heading yang baru. 12, ini kita ubah ke hitam. Kita namanya jadi sub 2. Oke, sub 2. Ini sub 2. Ini sub 2. Nah, yang ini baru sub. Ini tadi kayak belum di ini ya. Oke, ini tadi belum. Ini juga sama ya. Tadi enternya pakai shift. Bapak ulangin. Enternya pakai shift enter. Oke. Terus kemudian di sini styling pakai yang heading 1. Di sini juga heading kita ubah dulu. Enter shift enter. Pilih heading 1. Nah, yang di sini kita ubah. Kita buat styling baru. Sub 3. Modifly. Kita buat heading 2 di sini, heading 2 juga. Nah, di sini kita ubah warna hitam, ukurannya 12. Pastikan dia ada di sini. Klik OK. Juga sama sub 3. Oke ya. Tidak masalah. Untuk tadi subbabnya tadi agak terbalik ya, yang harusnya ini adalah sub 1, sub 2. Tadi Bapak namain jadi sub 1. Yang ini harusnya sub 1 jadi sub 2, nggak masalah. Ya, yang penting nggak sama nama subnya, oke. Oke, ini sudah, stylingnya sudah. Terus kemudian di sini kita masukkan, karena ini judul ya, berarti kita pakainya yang heading 1 seperti ini. Oke, udah semuanya sudah kita styling. Kita tinggal masuk ke halaman daftar isi di bagian sini ya, bawah sini. Arahkan kursor ke bagian bawah sini. Kita masuk ke reference. Kita pilih table of content, pilih yang tabel automatic table 1. Nah, otomatis dia akan berubah. Nah, karena di sini ketentuannya harus Times New Roman dan ukurannya 12, kalian selection. Home di sini ubah jadi Times New Roman dan ukurannya adalah 12. Seperti itu ya. Dan di sini sudah sesuai dengan halaman yang tadi kita sudah setting. Oke, itu saja. Kalian jika sudah, silahkan pilih save ya. Kalian sudah cek kembali, sudah benar semua nih ya. Oke, udah aman. Kalian pilih file, kemudian pilih save saja ya. Save, dah. Dan tidak akan terjadi apa-apa ya, karena tadi kita sudah save. Filenya sudah ada gitu ya. Kita tidak membuat file baru, makanya tidak terjadi apa-apa. Yang jelas di sini sudah diupdate pembaruan yang sudah kalian lakukan. Yang sudah kalian olah tadi tidak akan hilang. Oke, setelah itu kalian bisa close, lanjut ke mengolah data. Oke, untuk video kali ini sekian ya. Kita save di sini. Oke, sekian dan kita jumpa lagi di video selanjutnya.